Profesor Dr. DRA I Gusti Ayu Ketut Giantari, MSI. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Udayana, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Udayana, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Udayana, Direktur Pasca Sarjana dan pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Udayana, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Udayana, para koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, seluruh sivitas akademika Universitas Udayana, para undangan, teman sejawat, dan sanak saudara yang saya hormati. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rapat senat terbuka dengan agenda acara pengukuhan guru besar tetap di Universitas Udayana. Hari ini hari yang bersejarah bagi Universitas Udayana dan bagi saya pribadi. Karena hari ini dilantik 14 guru besar baru yang baru pertama kali terjadi. Dan bagi saya pribadi menjadi babak baru dalam meniti karir sebagai seorang dosen. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu bidang ilmu manajemen. Dengan judul orasi, Strategi Digital Marketing dalam meningkatkan kinerja bisnis UMKM sektor kuliner di Bali. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, UMKM sektor kuliner merupakan industri kreatif yang memegang peran strategis dalam meningkatkan produk domestik bruto. Kinerja UMKM mengalami penurunan secara umum disebabkan oleh tingkat persaingan usaha atau bisnis di semua sektor yang ada di Bali. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Semua industri termasuk industri kuliner mengalami masalah berat dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap capaian kinerja bisnis usaha mikro, kecil dan menengah di Bali. Bisnis secara umum mengalami kendala dalam mempertahankan dirinya, apalagi bila ingin meningkatkan kinerjanya. Banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga berdampak kepada penurunan penghasilan dan akhirnya menurunkan daya beli. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa karyawan yang terdampak PHK tersebut, demi kelangsungan hidupnya mereka juga mencari peluang kerja yang lain. Salah satu peluang bisnis yang digeluti adalah bisnis kuliner. Walaupun bisnis kuliner pada masa pandemi COVID ini juga sedang mengalami penurunan. Banyaknya orang yang beralih menjadi pebisnis kuliner menyebabkan intensitas persaingan pada sektor bisnis ini menjadi semakin meningkat. Strategi digital adalah solusinya, yang merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Nah, karena adanya kebijakan social distancing akibat pandemi COVID-19 dan era digital ini, strategi tersebut ditawarkan dan untuk diadopsi. Pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan adanya pembatasan dalam beroperasi, kapasitas bisnis yang menurun, pembatasan dalam melayani pelanggan,
kesulitan pasokan bahan baku, daya beli pelanggan yang menurun, ini berdampak pada kinerja UMKM kuliner yang semakin menurun. Sedangkan intensitas persaingan ditunjukkan dengan ancaman masuknya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, dan persaingan dalam industri berdampak juga pada kinerja bisnis UMKM sektor kuliner yang semakin menurun. Digital marketing merupakan strategi pemasaran perusahaan dengan menggunakan teknologi digital, yaitu dengan menggunakan berbagai media, website, search engine marketing, social media marketing, online marketing, email marketing, dan video marketing. Kinerja bisnis dalam hal ini diukur dengan kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan terdiri dari omset penjualan, pangsa pasar, dan laba usaha. Sedangkan kinerja non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan ekuitas merek. Hasil penelitian kami terhadap UMKM yang ada di Bali itu menunjukkan bahwa digital marketing mampu memediasi pengaruh pandemi COVID-19 dan intensitas persaingan terhadap kinerja bisnis UMKM kuliner di Bali. Kontribusi hasil penelitian ini bagi UMKM sektor kuliner lebih mengintensifkan lagi penggunaan digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan kinerja bisnis. Bagi pemerintah daerah, dinas koperasi dan UMKM, dan akademisi untuk lebih menggiatkan pelatihan penggunaan digital marketing agar kinerja bisnis semakin meningkat. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya mengakhiri orasi ini dengan beberapa pernyataan hormat dan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kepercayaan, membimbing dan memberi semangat selama meniti karir sehingga mencapai jabatan akademik yang terhormat ini. Kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas selaku guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Rasa terima kasih saya sampaikan juga kepada Rektor dan Senat Universitas Udayana yang telah mengusulkan saya untuk jabatan akademik ini. Rasa terima kasih juga sampaikan kepada Dekan dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD yang telah memfasilitasi usulan kenaikan pangkat saya sehingga saya dapat memperoleh jabatan akademik tertinggi ini. Saya sampaikan terima kasih juga kepada kolega dosen, pegawai mahasiswa dari strata 1 dan 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atas kerjasama yang telah diberikan selama ini. Gelar dan jabatan akademik yang saya peroleh sampai saat ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, terutama pendidik saya yang mendidik dan membimbing saya dari SD, SMP, SMA, S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, S2 di Program Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, dan terakhir S3 di Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya yang telah memberikan warna dalam hidup saya. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara M.Eng, Profesor Dr. Iketut Rahyuda SE MSIE, Profesor Dr. Ninyoman Kertiasa SEMES, Profesor Dr. Imade Wardana SEMP, Profesor Dr. Jumilah Zain, Profesor Dr. Ana Indah Susilewati MSc PhD, Profesor Dr. Andos Wariden MS PhD, Profesor Kristantius Dwi Atmaja SEME PhD, Profesor Dr. Dian Agustia SEMSI AK, Profesor Armando Toyeb SEMSC PhD, Profesor Dr. Tulus Haryono MA, Profesor Dr. Istipadah MSI, Profesor Dr. Andi Sularso SEMS, Profesor Dr. Iputu Astawa SEMM, dan Dr. Cokordo Gede Rako Sukowati SEMM yang telah banyak memberikan
bantuan dan dukungan serta doanya selama proses pencapaian jabatan guru besar ini. Rasa hormat dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Ayah I Gusti Made Raka Sedada almarhum. Beliau adalah seorang pensiunan perwira polisi yang mendidik kami dengan sangat disiplin dan kerja keras untuk mencapai prestasi seperti ini. Dan Ibu I Gusti Made Sukarmi almarhum, seorang ibu rumah tangga yang dengan kasih sayang dan doa yang tulus untuk memotivasi anak-anaknya untuk mencapai karir tertinggi. Beliau berdua pasti bangga melihat saya berdiri di atas podium ini. Kepada ayah mertua saya, Ida Bagus Putu Menuh almarhum, dan ibu mertua saya, Ida Ayu Kompiang Gede, yang selalu mengiringi dengan doa selama perjalanan hidup saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara kandung saya, I Gusti Putu Sudarmi, I Gusti Ayu Ketut Suryati, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. I Gusti Putu Bane, DRS I Gusti Made Bawarte, Insinyur GN Gunawan, Insinyur IG Gusti Putu Oke, dan Dr. I Gusti Ayu Asarini yang selalu mendukung saya selama ini sehingga bisa mencapai gelar sebagai guru besar ini. Kepada para ipar saya, Ida Ayu Astiti, Ida Bagus Ketut Parmana, Ida Bagus Putu Swacita, Ida Bagus Made Parta SE, Ida Bagus Nyoman Sudiat Mike, Desa Ketut Wididanti, Ida Ayu Made Widnyani, Dewa Ayu Dewi Ratna yang telah membantu dalam kegiatan di masyarakat dan memotivasi saya dalam perjalanan karir saya. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada suami tercinta saya yang sudah hadir di sini, DRS Ida Bagus Anom Yase SE MMAKCA, dan anak tercinta Ida Ayu Putri Widya Swari Riasa SE MM atas pengertian, motivasi dan doanya dalam perjalanan saya mencapai karir ini. Akhirnya kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan orasi saya ini, perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang tidak sengaja saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.